Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial untuk membuat digitasi catchment area. Kita langsung saja masuk pada Armap ya kawan-kawan. Nah, ini kan project yang kemarin. Pada tutorial kali ini kita akan melakukan digitasi, di mana digitasi ini kita memerlukan base map. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, dari base map ini kita bisa melakukan digitasi nantinya. Jadi, gunanya base map ini agar kita dapat melakukan digitasi atau penjiplakan gitu. Atau lebih gampangnya kayak istilahnya itu mengarsir daerah yang mana kita asumsikan sebagai catchment area gitu. Atau SAM-nya gitu. Nah, sekarang kan konturnya masih berwarna biru. Untuk memudahkannya kita ganti warnanya menjadi putih saja biar kelihatan. Nah, di sini ada kontur dan arah aliran. Sekarang kita akan melakukan pengarsiran atau digitasi. Untuk memudahkan digitasi, maka kontur dan runoff-nya kita matikan terlebih dahulu. Kita zoom lagi. Kita anggap danau yang kelihatan pada layer ini merupakan main sum kita atau kolam pengendapan utama kita. Kenapa kita beranggapan demikian? Seperti yang kita lihat dari runoff, panah-panah ini menunjukkan bahwa arah aliran air itu terkumpulnya mengarah ke si danau ini. Jadi kita bisa asumsikan sebagai danau ini sebagai main sumnya. Bagusnya datanya ini menggunakan data drone lebih tepatnya, karena pada data drone itu sendiri kan lebih update waktunya, sehingga kenampakan muka buminya atau geomorfologinya itu lebih detail gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan artis ini, ya datanya pun update-nya sekali setahun gitu. Jadi rekan-rekan tidak disarankan memakai ini, cuman untuk sekedar latihan kita bisa menggunakan ini. Jadi kita anggap asumsikan awal bahwa seluruh daerah danau ini menjadi SAM kita atau kolam pengendapan kita nanti. Nah, kita matikan kembali si runoff-nya. Lalu kita akan membuat file baru. Nah, kawan-kawan bisa masuk ke menu katalog, lalu pilih kembali folder di mana kawan-kawan yang akan menyimpannya. Klik kanan, lalu pilih new, lalu kawan-kawan bisa membuat SHP baru. Di SHP ini, kawan-kawan ketikkan sebagai sum, fitur tipe-nya sebagai polygon. Untuk spatial reference sama seperti yang sebelumnya, kawan-kawan harus spatial reference ini harus sama dengan demness yang telah kawan-kawan define gitu. Jadi kita pilih yang WGS 1984 zona 47S, sesuaikan dengan zonanya ya. Oke, kenapa kita memilih koordinat yang seperti ini? Agar tujuannya nanti kita bisa menghitung luas area sumnya ataupun catchment-nya gitu. Lalu klik OK. Nah, sekarang di menu table of content sudah muncul menu sum gitu. Kawan-kawan silang kembali. Lalu di sum ini kawan-kawan klik kanan, lalu klik properties dan pilih pilih edit feature, lalu start editing gitu. Oke. Setelah masuk menu di start editing ini, di bagian sini kawan-kawan pilih continue saja. Sudah. Lalu masuk ke menu katalog atau lebih tepatnya ke create feature. Di sini kan sudah ada pilihan sumnya. Kawan-kawan bisa klik lalu pilih polygon gitu. Nah, di sini sudah ada
pointernya itu untuk melakukan digitasi. Di sini kawan digitasi sedetail mungkin, semirip mungkin dengan area danaunya gitu. Oke. Perlu diperhatikan kawan-kawan, semakin detail digitasi kawan-kawan, maka hasil yang didapatkan pun akan semakin mendekati. Karena konsepnya digitasi ini kan merupakan kita hanya mendigitasi melewati ArcGIS-nya gitu, bukan data real di lapangan gitu. Nah, apabila telah selesai, maka klik 2 kali di titik akhir. Oke, nah di sini sudah jadi sumnya. Lalu kawan-kawan bisa masuk window editor dan stop editing dan pilih yes untuk save dari editingnya gitu. Nah, di sini kan sudah ada kita untuk sumnya gitu. Untuk cara menghitung luasan si sum ini, kawan-kawan bisa masuk di klik kanan, lalu open attribute table. Nah, di sini kan ada beberapa kolom dan baris gitu. Jadi kolomnya ini masih seperti ini. Lalu kawan-kawan pilih di table option. Lalu ambil di add field gitu. Nah, add field ini bisa kawan-kawan ketik luas. Lalu tabnya ini long integer saja. Lalu klik OK. Nah, di sini kan sudah ada nih video yang ini 3 ini abaikan saja, karena kita hanya membutuhkan yang satu ini untuk menghitung luas. Nah, bisa kawan-kawan klik kanan, lalu ambil calculate geometry gitu. Di sini propertinya kawan-kawan isi area. Lalu untuk unitnya bisa kawan-kawan sesuaikan gitu. Bisa meter bujur sangkar atau hektar, tapi biar lebih gampang untuk mengkonversinya nanti, kawan-kawan bisa pilih meter bujur sangkar atau SQM, square meter gitu. Lalu klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan luasan untuk si sumnya gitu. Lakukan hal yang sama untuk menentukan untuk membuat catchment gitu. Tetapi untuk menentukan catchment ini, kawan-kawan perhatikan kembali run off-nya gitu. Nah, perhatikan tanda panah yang tanda panah ini menuju ke satu arah gitu. Jadi seperti ini. Lihat pada layer. Sini kan panahnya mengarah ke bawah gitu, atau mengarah ke sisam kita. Jadi perhatikan semua panah yang mengarah ke sisam. Jadi panah-panah yang mengarah ke sisam ini kita asumsikan sebagai catchment area atau batas dari catchmentnya. Sedangkan panah yang berlawanan dengan arah yang dominan gitu, seperti ini, jadi batasnya itu nanti bisa di sini, full, dan ke sini gitu. Caranya untuk membuat catchment area ini pun sama. Kawan-kawan bisa membuatnya lagi di menu katalog, lalu klik new lagi, new, dan pilih save file kembali. Lalu ketikkan catchment area. Untuk nama ini sebenarnya bebas. Filter tipenya jangan lupa ambil di polygon. Dan spatial reference-nya samakan dengan si sum tadi, yaitu PGS 1984 BTM zone 47S. Lalu klik OK, lalu kita editing. Ini bisa kawan-kawan sesuaikan saja. Lalu klik kanan, ambil di edit picture, lalu start editing kembali, dan klik continue. Nah, di sini balik ke menu create feature, lalu ambil catchment area. Nah, kawan-kawan bisa mendigitasi kembali gitu. Jadi kita akan melakukan digitasi kembali.
Jadi kawan-kawan harus teliti. Bantuan kita untuk menentukan catchment itu adalah mana yang dominan gitu. Sini kawan-kawan bisa zoom in zoom out. Untuk menggesernya tinggal geser saja. Sorry. Jadi ini salah satu tantangannya pada saat digitasi ya kawan-kawan, karena apabila tergeser sedikit ya tidak bisa menjauh itu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk area catchmentnya. Lalu kawan-kawan bisa pilih di editor dan stop editing kembali. Jadi simpan. Yes. Nah, sekarang kawan-kawan sudah bisa memunculkan area catchment dan menentukan area sumnya gitu. Tetapi ini ingat kembali, ini hanya sebuah latihan karena data yang kita gunakan pun bukan data betulan dari perusahaan, melainkan data dummy gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kawan-kawan menggunakan data dari perusahaan seperti menggunakan data drone gitu. Karena kan ketelitian data drone itu jauh lebih tinggi daripada citra satelit seperti ini gitu. Dan data drone pun itu pun sendiri datanya update gitu. Update-nya cepat. Nah, lakukan hal yang sama untuk menghitung luasan si catchment areanya gitu. Kenapa kita perlu menghitung luas catchment? Nah, karena luas catchment ini akan kita pakai nanti untuk perhitungan debit limpasan gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang belajar penyaliran, nah ini sangat dibutuhkan gitu. Lalu ambil Excel kembali, isinya sama, luas, lalu tengah, lalu klik OK, lalu klik calculate geometry gitu. Klik OK. Nah, kawan-kawan bisa langsung mendapatkan hasilnya berupa 318.090 meter bujur sangkar gitu. Oke. Nah, inilah tutorial dari part ketiga gitu. Jadi sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Karena di tutorial selanjutnya itu nanti kita akan membahas lanjutan dari ini dan finishingnya gitu. Biar peta kita ini terlihat bagus dan lebih rapi gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.